Akan kami dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan kepada hambanya, Ibu Eli. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita. Terima kasih ya buat Bu Lili kasih saya kesempatan ya hari ini untuk bisa berbagi firman ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan firman, Saudara. Tanpa firman kita itu nggak akan bisa berbuat apa-apa, itu benar. Ya, saya kemarin setelah khotbah duduk sama-sama beberapa orang ya, saya ditraktir makan. Mereka bercerita, Bu Eli, saya punya teman, kasihan Bu Eli. Gimana ceritanya? Iya, dia ya orang Kristen juga. Tapi saudara, waktu menghadapi tekanan, dia berkata, suaminya itu suka selingkuh dengan pembantu. Suaminya suka selingkuh dengan main pembantu di rumah. Sampai mereka tidak kuat menghadapi semua fakta ini, akhirnya sekarang istri sama 2 anak perempuannya ke rumah sakit jiwa sampai hari ini. Saudara lihat ya, kalau kita nggak ada firman, kita nggak punya kekuatan. Kita ini benar-benar nggak tahu, kita benar-benar menghidupi firman yang menjadi kemerdekaan. Kita lihat dulu ayatnya. Ini ayat pembuka aja. Saya bukain supaya saudara tahu hari-hari ini yuk kalau kita ada kesempatan untuk Zoom, untuk ibadah. Ikut supaya makin kaya firman, itu makin kita jadi orang yang luar biasa. Kita buka ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 9. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Seberapa banyak kita hari ini dibelenggu oleh masalah. Ya, mungkin karena kita hidup dalam kebenaran, kita nggak mau tipu sana, tipu sini. Kita nggak mau cerai, kita rela disakiti. Kita semakin terlihat ya, sepertinya masalah bukan makin tambah baik, kok semakin membelenggu. Tapi satu hal, ketika kita hari ini mempercayai Injil, maka kebenaran itu suatu kali, percayalah, tiap kali engkau percaya dengan Injil, maka Injil membebaskan belenggu. Tidak ada yang masalah tidak bisa dibebaskan oleh Injil. Kalau kita hari ini tanpa firman, saudara jadi orang yang lemah. Saudara cuma mempercayai fakta, iya suamiku selingkuh seperti tadi. Orang tadi itu orang Kristen, kenal Tuhan, tapi ketika faktanya lihat suaminya didoakan, tidak berubah, malah menghamili pembantu. Kira-kira kalau kita tidak berhidup dengan firman Tuhan, ya kita pasti jadi error. Kenapa? Karena semakin saudara lihat fakta, masalah dan iblis itu semakin membelenggu hidup saudara. Tapi semakin kita mengambil keputusan mempercayai Injil, kita bisa berkata, apapun yang terjadi, Tuhanku jauh lebih besar. Waktu itu kita ucapkan, maka belenggu kita tanpa sadar di alam roh, kita ini sedang membebaskan setiap belenggu masalah, dan akhirnya kebenaran ini akan membawa saudara dalam perjalanan, memerdekakan saudara dan saya dari setiap masalah. Amin ya. Saya juga bersyukur Tuhan kasih saya kekuatan hari-hari ini. Ada orang yang beberapa saat teman saya ini suka kritik saya, saudara, suka ngata-ngatai saya. Dia bilang gini, kenapa sih kamu terlalu fanatik? Kamu lu nggak hidup dari firman. Jadi orang itu biasa-biasa aja. Waktu dia ucapkan seperti itu, dia memang dalam zona nyaman, saudara. Uang banyak, suami baik, ya. Hari itu kerjaan dia sukses. Saya cuma bilang gini, ya enggak apa-apa. Saya hari ini mau melayani Tuhan bukan karena saya sok suci kok. Karena memang saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Lagi mana orang jatuh cinta? Ya kalau jujur, banyak penawaran. Jujur hari ini saya sebagai seorang dulu teman sosialitas saya itu banyak, saudara. Hari-hari ini kalau mau jujur, kalau saya enggak cinta Tuhan, teman-teman saya sudah mulai gini, ayo tahun depan sudah proyek ya, kita sudah rencana loh Eli, catat, save the date, ya bilang gitu. Kita mau ke Paris ya,
habis nanti dari Paris kita pulang, kita mau jalan-jalan kuliner ke Thailand. Kamu catat mulai sekarang, sebelum tahun depan diisi pelayanan. Lihat ya, kalau secara akal, saya secara daging, kalau saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya bilang gini, iya ya, lah jalan-jalan kan enak, ketawa-ketawa, tidak perlu mikiri renungan firman, tidak perlu capek terbang sana, terbang sini, siapin renungan, dan sebagainya. Jalan-jalan, shopping. Tapi ketika Tuhan bawa hidup saya semakin kuat, teman saya bilang gitu waktu itu, waktu zona nyaman. Sampai suatu kali, beberapa saat yang lalu, saya kaget. Suaminya yang sehat, suaminya yang masih muda, di tengah suksesnya, suaminya meninggal mendadak. Suaminya tiba-tiba meninggal mendadak dan dia nangis, dia shock sampai hari ini. Dan dia berkata gini, kalau hari ini aku bisa kuat, itu salah satu karena aku dengar firman-Mu. Saya kaget, saudara. Saya bilang gini dalam hati saya, kalau saya tidak diproses Tuhan, tidak ada firman. Gimana kamu bisa kuat? Saya cuma bilang gitu, tapi saya tidak menghakimi. Dia cuma bilang gini, kamu tahu beberapa saat aku itu sampai keluar masuk rumah sakit. Karena aku ini depresi, Eli, depresi. Lihat ya, kita ini tidak tahu loh, 1 jam ke depan, apa yang akan terjadi. Kita bisa di zona nyaman hari ini ketawa-ketawa. Yang namanya badai, petir itu malapetaka, itu sekonyong-konyong. Kita tidak tahu, saudara. Makanya yuk kita lihat hari ini tidak usah takut. Makin banyak dengar firman, saudara makin kaya firman. Firman ini yang akan membebaskan belenggu hidupmu dari masalah apapun. Mau bangkrut, mau kanker, mau masalah rumah tangga. Tidak ada kekuatan masalah yang bisa mengalahkan kekuatan Injil. Amin. Kejadian 17 ayat 1-4. Kita hari ini saya judul khotbah saya, teguh beriman sampai akhir. Jangan ikut Kristus itu setengah-tengah. Setengahnya kalau diberkati, ya ikutnya rajin. Tapi kalau masa sukar, belum dijawab doanya, nanti dulu ya Bu Lili, saya nggak bisa pelayanan. Kepala saya pusing 7 keliling kena hutang Bu Lili. Saya pusing kena suami yang selingkuh Bu Lili. Saya pusing kena kanker. Enggak, saudara. Hari ini kita mau memberi yang terbaik karena hari ini kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Lihat ya posisi Abraham pada waktu kita semua lagi ngalami posisi, banyak anak-anak Tuhan yang ngalami posisi seperti Abraham. Kejadian 17 ayat 1-4. Ketika Abraham berumur 99 tahun, lihat ya, 99 tahun ini kakek-kakek ya. Itu posisi keadaan yang rasanya ya nggak mungkin untuk punya anak. Lihat ya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, ya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini menggambarkan keadaan kita. Mungkin saudara berpikir gini, aku ini enggak mungkin loh Tuhan. Tahun ini, tahun habis-habisan, itu tadi lagunya. Saudara hari ini, kalau engkau menghadapi habis-habisan pun percayalah, sepanjang kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Sepanjang kasih Tuhan tidak pernah habis, sumbermu tidak pernah habis, saudara. Kalau saudara cuma fokus dengan yang habis-habisan, Abraham mungkin berkata gini, aku ini sudah habis-habisan. Kemampuanku punya anak, punya keturunan, oh habis-habisan. Secara akal sudah habis-habisan, nggak mungkin. Dokter mau profesor, mau dokter lulusan S berapapun, mana bisa namanya kakek nenek punya anak. Tapi waktu firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allah yang berkuasa. Saudara percaya mana? Faktamu yang sudah habis-habisan secara akal, kemampuan, kekuatan, akal, pikiran manusia, saudara sudah tidak mungkin keluar dari jalan ini. Tapi kita bisa ambil keputusan. Saudara mau percaya mana? Tuhan yang berkuasa atau fakta yang berkuasa? Itu sebabnya kita lihat, ya, akulah Tuhan Allah yang berkuasa. Cuman Tuhan bilang gini, yang penting hari ini hidup aja tabur benih kebenaran. Karena kalau hidupmu sudah tidak bercela, kebenaran-kebenaran yang engkau hidupi, ya kebenaran ini pasti. Kalau kita bela kebenaran, masa kebenaran tidak bela hidup saudara? Kalau kita hari ini hidup
benar-benar menghidupi kebenaran, iya kebenaran pasti berperang buat saudara. Yang kedua, lihat ya, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini janji Tuhan. Yang pertama tadi, Tuhan itu seperti menggambarkan gini, kamu percaya enggak sama kuasaku Abraham? Kamu percaya enggak? Yang kedua, Tuhan lagi, kamu percaya enggak Abraham sama janjiku? Walaupun satu anak pun kamu belum punya, tapi janjiku, aku akan membuat engkau sangat banyak. Seringkali kita juga seperti Abraham, aduh boro-boro, pemulihan aja belum terjadi lah kok janji Tuhan membuat segala sesuatu indah. Tuhan, indahnya itu loh di mana? Lah semuanya aja berantakan kacau balau. Tapi Tuhan berkata, kamu percaya enggak? Janjiku akan membuat engkau sangat banyak walaupun kau belum punya apa-apa hari ini. Dan janjiku akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, walaupun yang kau alami hari ini semuanya kacau balau, semuanya pahit, indahnya di mana? Tapi Tuhan memberikan tantangan, kamu percaya fakta atau percaya sama janjiku? Itu yang ketiga. Yang ketiga, lihat respon Abraham. Lalu sujudlah Abraham. Seringkali kita nggak bisa sujud, kita nggak bisa rendah diri, rendah hati untuk berdoa, untuk mengakui bahwa engkau memang berkuasa. Janjimu yang aku percayai. 4. Dari pihakku, Tuhan berkata, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa. Kalau Tuhan berkata dari pihakku, berarti pihaknya Tuhan itu pasti setia. Dia pasti setia untuk hari ini saat semuanya mustahil. Itu penekanannya. Siang ini juga Tuhan berkata buat saudara dan saya, dari pihakmu, kemampuanmu, engkau tidak punya bukti baik, engkau tidak punya dasar berharap, tidak masalah. Tapi dari pihakku, aku tetap setia untuk membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Itu sebabnya hari ini 3 hal yang akan saya bahas. Kenapa kita harus tetap teguh berdiri sampai akhir? Karena Tuhan jangan lagi mempercayai faktamu yang kacau balau, semuanya pahit, semuanya sudah tidak ada Tuhan. Aku sudah tidak punya apa-apa, tidak jadi masalah. Tuhan itu selama kita masih punya sumber yang tidak pernah habis-habisnya, tenang. Apapun bisa habis yang kau miliki di dunia. Mungkin kau ditinggal pasangan hidupmu, kasihnya sudah habis, bahkan minus. Bu Eli, suami saya kalau lihat saya, bukan lagi ngomong cinta sedikit, Bu Eli. Enak itu artinya minus, Bu Eli. Dipegang dikit aja loncat, Bu Eli. Seolah-olah saya najis, Bu Eli. Banyak orang yang mengalami seperti ini. Percayalah hari ini, apapun yang habis-habisan, ketika kita percaya kepada firman dan Tuhan, kita percaya, kita punya sumber yang tidak pernah habis. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan keadaan ini, apa yang saudara percaya? Percaya aja. Tuhan berkuasa, Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan setia saat semuanya mustahil. Orang bilang mana mungkin tidak apa-apa. Tuhan tetap bilang gini, percaya ya dari pihakku, aku setia. Walaupun mustahil, aku tetap setia. Jangan takut. 3 hal yang saudara percayai masuk tahun 2023. Krisis makin besar-besaran. Engkau berkata tidak mungkin. Semua berkata sulit. Akan terjadi resesi besar-besaran. Semua yang engkau punya, rasanya engkau tidak sanggup untuk mencukupkan apa yang kau butuhkan di tahun depan. Tapi hari ini peneguhan firman Tuhan. Percayalah bahwa aku Tuhan Allah yang berkuasa. Aku pasti genapi janjiku atas hidupmu. Aku pasti akan setia untuk menggenapi apa yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun saat semuanya mustahil. Yuk kita lihat pembahasan yang pertama. Kalau Tuhan berkuasa, apa yang perlu saudara hidupi hari ini? Simple. Hari ini ketika saya melihat keadaan hidup saya juga tidak bertambah baik.
Tuhan cuma datang dalam hidup saya di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut Eli, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini loh Allahmu. Aku akan meneguhkan, menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berarti tuh hidup kita itu dikendalikan Tuhan, bukan masalah. Yang menentukan kemenanganmu itu Tuhan. Jadi masalahmu mau dibawa hancur seperti apapun, pada akhirnya Tuhan tetap punya kuasa memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa bukan pada kekalahan, tapi kemenangan. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara sudah percaya Tuhan berkuasa, hidupmu jangan dikendalikan masalah. Masalahmu boleh tambah buruk sekalipun, tetap percaya Tuhan itu punya kuasa, yaitu dengan tangan kanannya membawa saudara pada kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup itu jangan dengar apa kata dunia, tapi kata Tuhan. Jangan banyak dengar kata orang. Hari ini dengar firman. Apapun Ulangan 8 ayat 3b, hidup itu ditentukan apa kata Tuhan. Lihat Kejadian 15 ayat 1 yang saya ingin bukakan saudara. Lihat ya, Tuhan itu ngomong apa sama Abraham. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Kalau Abraham dengar apa kata dokter, dengar kata tetangga, dengar kata fakta, kira-kira umur 99 tahun, kakek-kakek, kira-kira Abraham bilang apa? Wah, mana mungkin. Duh, Tuhan itu sudah tidak masuk akal, itu cuma janji belaka. Enggak loh. Tapi kita lihat firman Tuhan berkata kepada Abram, janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Saudara mau percaya siapa? Dengar apa kata fakta atau dengar apa kata Tuhan? Kalau dengar apa kata Tuhan, ini pesan buat saudara. Jangan takut, akulah perisaimu, upahmu pasti sangat besar kok sebagai anakku. Aku tidak pernah menahan upah orang benar. Aku pasti berikan upah buat anak-anakku. Itu yang terbaik. Jadi hidup jangan dengar apa kata orang, apa dengar kata fakta, tapi dengar apa kata Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup itu percaya penuh pada kemampuan Tuhan, bukan kemampuan saudara. Kalau kita tiga hal ini percaya kepada Tuhan berkuasa, maka tiga hal ini harus engkau lakukan. Hidup dikendalikan oleh Tuhan bukan masalah, karena tangan Tuhan membawa kemenangan. Hidup ini bukan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Jangan takut, aku perisaimu, upahmu sangat besar. Yang ketiga, hidup ini percaya penuh bukan pada kekuatanmu, karena Tuhan yang berkuasa. Kalau percaya penuh pada kuasa Tuhan seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka dalam keadaan masuk dapur api, sekalipun rasanya api itu akan membakar hidupnya. Tapi dia tetap percaya. Dia Sadrah, Mesah, Abednego tidak negosiasi sama Tuhan. Tuhan, kali ini ya Tuhan, aku tak nyembah aja. Kali ini, please Tuhan, ini bahaya loh Tuhan. Lah waktu dipanaskan lihatan Tuhan, orang yang bawa, orang yang hanya ada di pinggirannya aja mati lah. Kalau saya dicemplungin ke dalam api itu kan mati. Please Tuhan, sekali ini aja. Aku pura-pura nyembah, tapi nanti aku sebut engkau kok Tuhan. Enggak. Sadrah, Mesah, Abednego, dia percaya penuh pada kemampuan Tuhan. Kalaupun sampai di dalam dapur api, Tuhan itu tetap punya kuasa. Kemampuan dia sudah tidak punya, tapi kemampuan Tuhan pasti bisa membebaskan dia dalam dapur api. Itu yang pertama. Yuk kita lihat bagaimana yang kedua, yaitu Tuhan genapi janjinya. Kita baca ya. Kejadian 17 ayat 18 10 Kejadian 18 ayat 10 sampai 14 ya, kita lihat dulu. Kejadian 18 ayat 10 sampai 14. Dan firman-Nya, lihat ya, Tuhan genapi janjinya. Sesungguhnya, senyatanya. Hari ini Tuhan juga berkata, nak, senyatanya hidupmu. Lihat ya, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau
pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, yang ke-12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahilah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan keadaan yang rasanya tidak mungkin, ya rasanya dulu sudah expired, ya sudah tidak ada bukti baik, ya bahkan Sarah pun itu sempat meragukan Tuhan dengan tertawa. Saya percaya bisa nggambarin tertawanya Sarah bukan tertawa percaya, tapi sinis. Makanya Tuhan tersinggung. Tertawanya bukan tertawa yakin. Beda kan responnya orang kalau tertawa yakin sama sinis. Mungkin Sarah bilang, Tuhan ini kok ya aneh-aneh. Dia tertawa. Adapun lihat ya 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Dan ayat ke-13, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa? Ya, Tuhan tersinggung. Ketika Sarah meremehkan, Abraham juga sempat tertawa di ayat 7, di Kejadian 17, tak usah dibaca. Dua-dua sempat meremehkan kuasa Tuhan. Lihat ya, dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lihat ya, Tuhan langsung menjawab, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini peneguhan tahun depan. Kita percaya kita tidak tahu waktunya Tuhan bisa 1 jam, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Tuhan bisa ngomong gini, nak, aku akan datang kepada engkau 2 bulan kemudian. Walaupun hari ini semuanya mustahil, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Pada waktu yang telah aku tetapkan, Tuhan berkata, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itu setelah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Percayalah janji ini buat saudara dan saya. Kita tidak tahu waktu yang ditetapkan Tuhan buat setiap kita. Ada yang bisa 1 bulan, ada yang mungkin waktunya Tuhan on the way 1 minggu, ada yang mungkin masih tahun depan, tidak tahu bulan berapa, tapi semuanya sedang dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan itu bukan bencana. Walaupun hari ini terlihat engkau mengalami aib, engkau mengalami hutang yang besar, engkau mengalami resesi yang besar. Tapi sekali lagi, Tuhan mengingatkan, adakah sesuatu yang mustahil? Yang sedang dalam perjalanan hidupmu itu bukan kekalahan, bukan malapetaka, bukan bencana, tapi janjiku. Pada waktu yang telah aku tetapkan, tahun depan, engkau akan melihat apa yang jadi pergumulanmu. Aku akan menggenapi janjiku. Itu sebabnya hari ini jangan pernah ada orang yang mengecilkan kuasa Tuhan hanya karena fakta. Sekali lagi, kuasa janji Tuhan yang dalam perjalanan itu tidak dapat dihalangi oleh fakta. Faktamu sudah mustahil. Faktamu sudah semua orang bilang, mimpi kali, mimpi. Abraham dan Sarah mungkin seperti itu. Saudara sendiri hari-hari ini mungkin punya hati juga meragukan Tuhan. Yuk, kita jangan belajar meragukan Tuhan. Tuhan tersinggung loh nanti. Ya, jadi kita lebih baik setiap keadaan berkatakan, yes, aku percaya Tuhan. Mau fakta buruk 3 hal. Lihat PowerPoint saya. Tuhan genapi janjinya itu 3 hal. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap kakek nenek, tidak mungkin. Ya, sekalipun tidak ada bukti haid, mati haid, expired, sekalipun mustahil hari ini. Jangan pernah takut. Janji Tuhan yang sedang on the way dalam hidupmu, dalam waktu yang ditetapkan Tuhan,
Kita enggak tahu. Kita menyerah hari ini, putus asa hari ini, ternyata Tuhan sudah bilang gini, nak, kuatkan, teguhkan hati. Bulan depan, waktu yang aku tetapkan, semua pergumulan hutangmu aku selesaikan. Semua pergumulan rumah tanggamu aku pulihkan. Walaupun hari ini tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap. Mustahil, mustajab sekalipun. Tidak perlu engkau meragukan aku. Jangan bersikap seperti Sarah yang tertawanya sinis. Hanya karena dia percaya fakta. Kita tidak percaya fakta, tapi kita percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan juga pasti genapi janjinya di tahun depan yang terakhir. Ya, jadi hari ini yuk kita semua semangat sebelum meninggalkan tahun 2022. Jangan punya mental pecundang. Kita ini anak Tuhan yang sudah ditetapkan keluar lebih dari pemenang. Miliki mental pemenang bersama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, saya juga tidak akan pernah sanggup. Daripada saya hidup stres, depresi, saya bisa enggak? Saya lebih baik nikmati aja kehidupan saya. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang jadi hamba Tuhan, tanya Bu Lili, masih dibicarakan, dihakimi, disalah-salahkan, sudah capek, dengar selentingan yang enggak enak. Saya kadang-kadang juga dulu, kalau sekarang enggak, karena saya sudah jatuh cinta sama Tuhan. Saya bersyukur. Dulu saya bilang gini, Tuhan, capek loh Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya ini tulus melayani Tuhan, saya ini tulus Tuhan, saya itu capek bangun jam 5, jam 4 terbang. Saya itu capek, ada aja mulut-mulut yang kepo-kepo Tuhan, ngomongin saya, yang ini, capek. Lebih baik saya jadi ibu sosialita aja Tuhan, happy-happy ke Paris, ke Singapura, ke Thailand, udah Tuhan happy-happy. Tapi bersyukur. Karena ketika Tuhan tempa hidup saya makin kuat hari ini, saya cuma berkata hari ini, Tuhan, apapun terjadi, prioritas hidup saya tetap melayani Tuhan. Sampai mati sudah. Saya tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, kecuali kalau saya sudah pulang. Visa saya sudah habis, saya tahu. Bahwa rumah saya sudah besar di surga, sudah ditetapkan Tuhan. Ya, yuk semangat semuanya. Jangan ukur pelayananmu dari masalah. Jangan ukur pelayananmu kalau sudah diberkati, sudah dijawab doa. Hari ini Tuhan mau menguji kesetiaan saudara sebagai anak Tuhan. Yang terakhir setia, ya, saat semuanya mustahil. Buka Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Setelah itu kita selesai. Tuhan itu memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Lihat ya, Tuhan memperhatikan kita semua loh. Hari ini keuanganmu bonyok, rumah tanggamu bonyok, yang namanya engkau dihajar sakit penyakit bonyok semua. Tuhan tetap memperhatikan, ya. Lihat, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tidak usah takut. Selain dia memperhatikan, dia melakukan kepada saudara dan saya seperti yang dijanjikannya. Yang kedua, maka mengandunglah Sarah. Nah ini, mujizat terjadi enggak? Ya karena Tuhan sudah berkata dari awal, dari pihakku. Dari pihakku, kau masa enggak tahu? Walaupun kau enggak setia, aku loh setia. Yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Ini gong waktunya. Apa yang menjadi pergumulan Abraham dan Sarah, walaupun mustahil expired, ya enggak ada bukti baik. Tuhan sanggup enggak? Oh sanggup. Lihat ya, baca. Abraham dalam masa tuanya. Nah ini, masa yang dianggap orang enggak mungkin buktinya. Tuhan jawab di masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. 3 hal PowerPoint saya. Kalau Tuhan menjawab saat semuanya mustahil, maka hari ini percayalah, Tuhan itu memperhatikan saudara dan saya. Tuhan itu melakukan saudara dan saya seperti janjinya. Dia pasti bertindak. Kalau dia melakukan, berarti yang dilakukan, dia pasti bertindak. Saudara cukup diam saja hari ini. Yang penting bangun rasa percayamu,
dia pasti bertindak karena dia akan melakukan apa yang difirmankan sesuai dengan janjinya. Yang ketiga, Tuhan menjawab Sarah menurut waktu yang ditetapkan. Waktunya Tuhan bukan waktunya saudara dan saya. Makanya ya sabar dulu, jangan percepat waktunya Tuhan. Kita itu enggak sepinter Tuhan, enggak sehebat Tuhan. Kalau saudara minta dipercepat waktunya, nanti ada susah payah nambahi. Saudara dijawab Tuhan cepat, nanti ada berikutnya next level, saudara enggak kuat. Ada berapa banyak orang setelah dipulihkan cepat, dibawa ke next level, malah murtad. Malah hidupnya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia enggak kuat. Lah kalau hari ini dibawa ke next level demi next level, ya percayalah. Orang yang dipercaya Tuhan lebih ya dibawa ke next level lebih. Nggak mungkin. Saudara mau nuntut hasil lebih, berkat lebih, kepercayaan Tuhan lebih. Tuhan tahun depan pakai aku lebih hebat. Berkati aku lebih. Siap nggak diuji lebih? Siap nggak dimasukkan dapur api lebih panas lagi? Lah kalau nggak siap ya jangan minta lebih, saudara. Kalau saudara mau dibawa ke berkat next level, janji Tuhan semakin banyak digenapi dalam hidup saudara. Siapkan hati saudara. Tuhan, siang ini aku percaya ini firman buat aku. Aku sudah tidak belajar lihat fakta, aku mau teguh beriman sampai akhir. Karena aku tahu Tuhan, yang aku percayai hari ini, tahun depan, dan seterusnya, sampai aku pulang ke rumah Bapa. Cuman 3 hal. Tuhan punya kuasa, Tuhan setia genapi, Tuhan pasti genapi janjinya, dan Tuhan setia pada saat keadaan yang mustahil sekalipun, aku tidak akan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Amin. Itu khotbah saya sudah selesai. Ini akan menjadi bekal buat saudara dan saya yang hari ini. Ya, bagian saudara apa? Dibuka quote yang terakhir. Gampang kok. Di mana Bu Eli sambil menantikan janji Tuhan, melihat kuasa Tuhan bekerja, melihat Tuhan setia menggenapi waktunya. 3 aja yang diminta Abraham. Hiduplah tidak bercela hari ini. Kejar aja. Jangan kejar kapan masalah selesai. Yang kedua, sujud menyembah. Ya, ibadah seperti ini. Ikut. Zoom ya. Percaya, beriman. Sudah. Ini enggak perlu modal. Enggak perlu saudara ikut seminar. Bagaimana hidup sukses. Ini loh rahasia hidup sukses. Orang ikut seminar masih bayar, gopek, jing, cetiau. Bagaimana hidup sukses kaya di tahun 2023. Siang ini Tuhan sudah beri tipnya. Hidup sukses selama-lamanya. Yaitu apa? 3. Hidup aja, jalani. Kalau Tuhan masih berikan waktu untuk diproses, itu dagingmu mau disalibkan mati, saudara. Supaya kita tidak serupa dengan dunia. Yang kedua, yaitu hiduplah. Ya, hiduplah sujud untuk menyembah, yaitu dengan ibadah. Ya, rajin aja doa, semuanya baca firman, percaya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat memasuki tahun 2023 bersama Tuhan. God bless.